Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sudah secara resmi memindahkan ibu kota provinsinya di Kalimantan Timur yang namanya IKN, yaitu ibu kota provinsi namanya Nusantara. Tidak lagi Jakarta atau nama apalah, namanya ibu kota. Jadi kalau orang tanya ibu kota, bukan ibu kota provinsi, ibu kota Republik Indonesia, ya orang tanya apa ibu kota Republik Indonesia, Nusantara gitu namanya. Yang sekarang masih sebagian besar masih dalam bentuk hutan belantara yang baru dibuka di sana, dan hari-hari ini sudah mulai kita dengarkan negatifnya. Korban-korban rakyat sudah mulai berteriak, bahkan orang-orang yang bekerja selama lebih dari 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun jangan belum terima gaji. Pegawai yang bekerja di kota atau mungkin pegawai konstruksi atau apa gitu. Termasuk juga mulai para korban ya, sudah memakan korban lah dengan pemindahan ibu kota sana. Pak rakyat sudah mulai bercerita tentang bagaimana mereka diperlakukan tidak adil dengan harga tanah harta mereka yang terpaksa harus dilepas ke pemerintah dengan harga yang murah. Padahal sebelumnya mereka mengatakan mereka hidup damai, dengan belum ada informasi mereka pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu mereka damai, harta mereka tiap hari tiap saat mereka panen dan hidup damai tanpa dikejar-kejar seperti sekarang ini. Mereka harus lepas lahan mereka dengan harga yang tidak dikehendaki oleh mereka. Mereka kembali seakan-akan mereka menghadapi kehidupan ke depan buram karena pemerintah tanpa negosiasi harga, tanpa apa harus bayar dan mereka harus angkat kaki dari situ. Subhanallah, ini astagfirullah, ini ya, Jadi kawan-kawan sekalian, dalam kaitan itu kita coba bacakan berita keluh kesah yang disampaikan oleh masyarakat di seputar wilayah IKN di Kalimantan Timur ini. Dan mereka mengatakan mereka menerima ganti rugi lahannya, uang ganti rugi lahan dengan terpaksa. Ya. Terpaksa itu bisa jadi di bawah ancaman atau apa gitu. Baiklah, kita coba bacakan berita tentang ini. Saudara, sejumlah warga yang lahannya masuk kawasan IKN Nusantara Kalimantan Timur meluapkan kekecewaannya lantaran ganti rugi lahan tak sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim yang digaungkan pemerintah menyisakan kisah sedih bagi warga Sekapu, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang lahannya masuk di wilayah IKN. Ganti rugi lahan dinilai tak transparan hingga warga yang lahannya masuk kawasan IKN Nusantara merasa terpaksa menyerahkan lahannya kepada pemerintah. Si Bukdin, warga Kelurahan Sipaku dekat ibu kota negara IKN Nusantara, mengaku mempunyai lahan setengah hektar yang telah dibebaskan pemerintah. Hanya saja sampai saat ini dia tidak mengetahui pasti harga ganti rugi per meter atas lahannya itu. Saya terima duit sekitar 300 jutaan, cuma saya nggak tahu harga per meternya berapa. Ini mafia negara yang bekerja untuk menindas rakyat. Jadi dari dulu ke dulu seperti ini. Jadi Pak Jokowi di satu sisi bicara tentang kesejahteraan, tapi omong kosong semua yang terjadi di bawah. Mereka menderita. Dan kebijakan Jokowi ini mendingan tidak usah pindah IKN, rakyat tidak menderita seperti saat ini, minimal rakyat yang di Kalimantan Timur ini. Jadi kami nggak tahu patokan harganya. Oh, ini pohon kopi sekian, pohon aren sekian, pohon sawit sekian, secara global aja. Saat petugas memberi nilai atas lahan tanaman tumbuh dan bangunan tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat. Jadi warga yang terima ganti rugi itu terima amplop masing-masing, tidak diumumkan ke publik pun waktu kita musyawarah, kata dia. Di amplop itu sudah ditulis si A punya 50 juta, si B punya 20 juta, jadi enggak transparan katanya. Jadi masyarakat tahunya ganti rugi aja. Artinya begini, para pembayar siapa yang bertugas di Bakurnas ini, kalau tidak salah itu Kementerian staf kepresidenan ya.
karena yang nanti dijawab oleh statusnya Pak Muldoko. Jadi tim yang tim yang bekerja melakukan pembebasan lahan di ibu kota IKN itu tidak merinci bahwa pohon, misalnya di dalam 1 hektar itu ada 1000 pohon kopi, ada sekian lagi pohon kelapa, ada sekian lagi, itu tidak, selain lahannya tidak dirinci, misalnya ganti rugi satu pohon kopi berapa rupiah, 10 rupiah kah, 100 rupiah kah, 100.000 rupiah kah, pohon kelapa sepohon berapa, 200.000 rupiah kah, itu tidak ada. Jadi di secara blok saja 1 hektar atau setengah hektar sekian kasih harga, dan tidak ada negosiasi dengan masyarakat, gitu-gitu ini. Nah, ini cara-cara mafia, orang membebaskan lahan, dan pemerintah kemudian kalau mereka juga mendapat keuntungan dari cara pembebasan seperti ini. Jadi mungkin di pemerintah mereka lapor dengan rekayasa administrasi yang ini, lapor bahwa ini sekian 1 miliar, tetapi yang dibayar di lapangan cuma 300 juta. Gitu loh. Jadi 700-nya dibagi-bagilah di kalangan kelompok-kelompok itu sampai ke atas-atasnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ini praktek seperti ini terjadi dari dulu dan di mana-mana, termasuk di dalam pemerintahan Jokowi ini. Salah satu warga Dahlia mengaku mendapat informasi bahwa nilai ganti rugi lahan hanya berkisar 115.000 sampai 300.000 per meter. Luas lahan milik Dahlia yang berukuran 15 meter kali 40 meter masuk kawasan KIP di lokasi Desa Bumi Harapan. Nilai segitu harga ganti rugi nggak cukup kami beli lahan baru di Sepaku yang harganya sudah melonjak per meternya sudah 3,4 juta rupiah. Lahan milik Dahlia sudah diukur petugas sejak akhir pekan lalu. Namun hingga kini dirinya belum mendapat kepastian nilai ganti ruginya. Kami belum dapat informasi pasti, harga itu hanya beredar dari grup WhatsApp warga yang terdampak KIPP. Kalau memang harga segitu kami tidak terima, terlalu kecil. Meski demikian, kata Dahlia, beberapa warga sudah dipanggil ke Balikpapan kemudian diuruskan pembukaan rekening baru. Lalu uang ganti rugi itu ditransfer melalui rekening tersebut. Kalau ada warga yang nggak mau, uangnya dititipkan di pengadilan. Kami seperti ditodong, katanya. Hal yang sama juga dikeluhkan warga lain, Agus Saryani. Lahan Agus Saryani seluas 29 meter persegi kali 70 meter berlokasi di pinggir jalan Desa Bumi Harapan. Sudah diukur sejak Desember tahun lalu, tetapi sampai sekarang kami belum ada kepastian harga ganti ruginya. Kasian ya. Kami dapat informasi dari grup WhatsApp ini. Warga Desa Bumi Harapan ini berharap pemerintah bisa memberikan harga ganti rugi yang pantas agar warga bisa membeli lahan baru untuk tetap bertahan di Sepaku. Nah, saudara sekalian, ini ada jawaban dari tanggapan dari Pak Muldoko ya, Kepala Staf Kepresidenan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menganggap uang penggantian untuk lahan masyarakat yang menjadi kawasan IKN Nusantara sudah sesuai karena penetapannya melalui tim apresial. Jawaban KSP Muldoko ini disampaikan menanggapi keluhan masyarakat Sepaku terkait penetapan harga tanah yang dianggap terlalu rendah. Kata Muldoko, penetapan harga tanah telah melalui kajian dari tim independen atau tim apresial, sehingga dipastikan harga yang dipatok semata karena berhubungan dengan kepentingan IKN. Ya nggak bisa begitu. Siapa yang suruh kalian pindahkan IKN ke sana terus mengorbankan rakyat untuk kepentingan ibu kota, maka harga harus berkurang. Rakyat tidak boleh begitu. Itu cara-cara di masa yang lalu. Ya, saya kira itu juga di zaman Pak Harto juga jarang terjadi, hanya aparat di bawahnya memainkan itu. Nah, Pak Muldoko tidak boleh bilang, oh ini IKN demi kepentingan IKN jadi masyarakat berkurang, nggak boleh. Terus bagaimana hidup mereka selanjutnya? Kalian misalnya membeli, orang punya setengah hektar dengan cuma 300 juta, sementara harga tanah di seputar situ sudah 3 jutaan per meter. Bagaimana mereka bisa membeli dan membangun rumah mereka? Depan sementara harta mereka kalian sudah rampas dengan alasan untuk pembangunan IKN. Ini kejahatan negara terhadap rakyat namanya. Kejahatan pemerintah yang mengatasnamakan untuk memeras rakyat, mengeksploitasi rakyat.
kalau memang sudah harga apresial, kalian umumkan harga penilaian apresial itu per meternya berapa yang layak di kawasan itu, diumumkan supaya rakyat juga tahu dari awal. Ini tidak diumumkan harga penilaian dari apresialnya berapa, tidak disampaikan, sifatnya umum, kemudian dipaksa. Kalau mereka tidak mau terima, menolak, mereka titip uang itu di pengadilan. Ini kan cara-cara sama dengan cara-cara pembebasan lahan untuk membangun jalan tol di Jawa atau di mana saja. Ini kejahatan di zaman pemerintahan Jokowi ini. Kejahatan negara, kejahatan pemerintah, ini bukan kejahatan negara, kejahatan rejim terhadap rakyat untuk merampok demi atas nama pembangunan, merampas hak-hak rakyat dengan murah. Jadi itu perampokan terhadap hak rakyat, hak lahan-lahan rakyat, dengan paksa mereka harus menerima keadaan. Oh ya. Jadi tidak boleh pas kepala staf mengatakan bahwa ini demi IKN, itu tidak boleh seperti itu. Ini cara-cara perampokan seperti ini masih juga berlaku. Baru dibilang bahwa Jokowi rejim pemerintah ini pro rakyat. Dari mana pro rakyat? Kemudian dikatakan sebagai penutup ini bahwa harapan IKN akan munculkan kawasan baru yang memiliki pertumbuhan yang harapannya IKN akan munculkan kawasan yang memiliki pertumbuhan yang baru. Dan alasannya tidak jelas lah, cuma itu aja. Jadi Pak Muldoko menyatakan bahwa itu sudah ada sesuai dengan harga apresialnya, diumumkan per meternya berapa, per pohonnya berapa. Jangan gelondongan kayak begitu. Nah, inilah saudara sekalian. Kalau jadi negeri ini sangat tergantung pada rakyat. Kalau rakyat melawan, kebijakan bisa berubah. Tapi kalau kalian ada yang bersekongkol, ada yang berselingkuh dengan kejahatan dan hanya sebagian kecil saja yang melawan, ya akhirnya sebagian besar rakyat menjadi korban. Ini terjadi di mana-mana, saudara sekalian. Juga termasuk menghadapi situasi politik, rakyat harus bersatu melawan. Kalau dianggap itu kejahatan yang dilakukan pemerintah atas nama negara, itu harus dilawan oleh rakyat. Kalau kalian bagaimana cara melawannya? Pertama mengkritik. Media ini kemudian melalui media lah kalian bicara. Kalau media pun tidak bisa, ya sudahlah. Apalagi kalau kalian diharapkan untuk turun demonstrasi besar-besaran seperti pada tahun 1988. Kalau pemerintah dianggap melakukan kejahatan terhadap rakyat, pemerintah tidak wajar dan harus. Nah, kita tidak menganjurkan pemerintah harus diturunkan di tengah jalan, tetapi bahwa model pemerintah seperti ini dan endorsement pemerintah di pemilu yang akan datang oleh siapapun jangan dipilih, jangan ikuti apa yang dilakukan oleh endorse oleh pemerintah. Kalau dianggap bahwa pemerintah selama ini merugikan kepentingan rakyat, termasuk dalam kaitan masalah lahan di IKN ini, jangan pilih apa yang ditunjukkan pemerintah. Karena cara-cara pemerintahan sekarang ini tidak boleh dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Tetapi kalau di-endorse oleh pemerintah, misalnya perkumpulan partai kemarin itu 5 partai yang akan diduga men-endorse Prabowo ya, oleh pemerintah atau siapapun, maka jangan pilih yang bersangkutan. Pilih yang di luar tidak di-endorse pemerintah atau dilawan pemerintah. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat seperti ini, yang menyusahkan rakyat itu tidak dilanjutkan di masa yang akan datang. Kira-kira demikianlah kawan-kawan sekalian, itulah perlawanan kita yang mesti kita lakukan, perlawanan melalui media sosial. Media sosial yang ada di tangan Anda, malam-malam kau laporkan semua apa yang terjadi, ya, sehingga presiden juga bisa baca. Bisa jadi keadaan seperti ini presiden tidak tahu, ya. Nah, baca. Kalau itu pun tidak, apalagi kalau itu pun kamu tidak bisa lakukan, apa yang kita mau harapkan kalian untuk berjuang di jalanan, misalnya demo dan lain sebagainya, bergabung dengan para aktivis demonstran misalnya, untuk demi perbaikan negara ini. Jadi kalau itu pun Anda tidak bisa lakukan, maka ya terima saja apa yang terjadi. Demikianlah kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.